Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Sambungan yang lalu masih halaman 8. Fa'in kulta. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kulta bainal khabarainil mazkuraini ta'aradun fakaifa yumkinul amalu bihima qultu ujiba an zalika bi ajwabatin ashharuha annal ibtida'a naw'ani hakikiyun wa huwal ibtida'u bima taqaddama amamal maqsudi wa lam yasbiqhu syai'un wa idhafiyu wa huwal ibtida'u bima taqaddama amamal maqsudi wa in sabaqahu syai'un. Fa in kulta, ini merupakan i'tirad, artinya kritikan, atau fa in kulta nyujawab syarat mahzuf yang dibuangkan, seolah-olah engkau kata dengan takdirnya iza alimta ma zukira, apabila engkau tahu barang yang telah disebutkan, dah barang di, yaitu hadis yang ikut, dua buah hadis, wa amala bi khabarin kullu amrin zibalin, sehingga ilah hadis terusnya, hingga hadis yang satu lagi ma'a khabarin. Jadi watitakalan dua boh hadis tersebut nyu berlawanan. Yang hadis saboh tiap-tiap pekerjaan gemulai dengan basmalah beserta ma'a khabarin beserta hadis saboh tu gemulai pekerjaan dengan alhamdulillah. Jadi dua hadis tersebutnya istilah ilmu fikih disebut tanakut atau ta'aruf. Hadis yang pertama, kullu amrin zibalil la yabdi'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa abtarun au ajzamun au abta'un. Hadis yang kedua, kullu amrin zibalil la yabda'u bihi bilhamdalah bilhamdillahi ilaks hingga seterusnya. Jadi tiap-tiap buat yang hana gemulai dengan alhamdulillah nyosaban cid abtar ajza dan akota. Jadi tentunya hadis tersebut nyo berlawanan. Maka disinolah itibit, yaitu fa'in kulta bainal khabaraini mazkuraini ta'arudun. Maka jika engkau kata di antara dua hadis yang disebutkan ta'aradun, yang ta'arud, fa kaifa yumkinul amalu bihima, maka bagaimana mungkin oleh beramal dengan keduanya? Punya hadisnya dua boh bertentangan. Hadis yang pertama mengatakan setiap pekerjaan diawali dengan basmalah. Hadis yang kedua, setiap pekerjaan diawali dengan alhamdulillah. Tentunya bagaimana kita cara mengamalkan, sedangkan hadis kedua tersebut yaitu hadis sahih. Qultu, aku kata musannif, ujiba, dijawabkan orang anzalika bi ajwabatin ashharuha, dijawabkan orang daripada demikian tentang ta'arud dengan beberapa jawaban. Ajwabah nyujama. Ashharuha, yang bermula semasyhur-masyhurnya jawaban, annal ibtida'a nau'ani, itu bahwa sungguh ibtida itu dua macam. Jadi ibtida atau permulaan nyu dua bagus.
Datah dua, hakikiyun. Yang pertama ibtida hakiki, wahwa dan bermula dianya ibtida hakiki, bima taqaddama amamal maksudi. Itu permulaan dengan barang yang didahului ia barang pada hadapan maksud, walam yasbiqhu, dan tidak didahului akannya barang syai'un oleh sesuatu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ibtida hakiki. Ibtida hakiki adalah kalimat pembuka sebelum masuk ke dalam pembahasan, dan tidak ada pada kalimat tersebut adalah kalimat sebelumnya itu ada kalimat. Segolong kalimatnya nyunna kalimat. Jadi basmalah disebut ibtida hakiki karena basmalah disebutkan sebelum masuk dalam pembahasan dan tidak ada kalimat lain sebelum basmalah. Maka itu dinamai ibtida hakiki. Wa idafiyu, dan tehlam dua bohno yang kedua ibtida idafi. Wahwal ibtida'u bima taqaddama amamal maqsudi wa in sabaqahu syai'un. Dan bermula dianya ibtida' idhafi itu permulaan dengan barang yang dahulu ia barang pada hadapan maksud, wa in sabaqahu syai'un, dan jika didahului akannya oleh sesuatu. Jadi jika ibtida hakiki nyohana didahului sebelumnya oleh sesuatu, tapi ibtida idhafi di lomba atau ada yang mendahuluinya sebelum dia. Jadi ibtida idhafi adalah sebagai kalimat pembuka sebelum masuk dalam pembahasan. Akan tetapi sebelumnya sudah ada kalimat lain. Hamdalah disebut ibtida idhafi karena ia disebutkan sebelum masuk dalam pembahasan, namun sebelumnya sudah ada basmalah. Maka ibtida idhafi adalah sebagai pembuka dan sebelumnya sudah ada yang memulainya. Fabainahumal umumu wal khususul mutlaqu. Maka sabit di antara keduanya, hakiki dan idhafi, itu umumul wal khususul mutlaqu, itu umum dan khusus mutlak. Jadi ibtida hakiki dan ibtida idhafi nyo umum khusus mutlak. Yang khusus ibtida hakiki, yaitu mulai dengan barang yang sebelum di hadapan masuk dan tidak didahului oleh sesuatu. Adapun ibtida idhafi nyo adalah umum, menyemenan pada kata likut wa in sabaqahu syai'un, nyan adalah ghayah litakmin. Seolah-olah di sinan ada perkataan sawaun sabaqahu syai'un amla. Jadi kesimpulannya bismillahirrahmanirrahim nyo adalah ibtida hakiki. Sedangkan alhamdulillahi rabbil alamin adalah ibtida idhafi. Jelas kan? Kemudian fahumila khabarul basmalati ala nau'il awwali
Wa khabarul hamdalati alasani, maka dipertanggungkan akan hadis basmalah atas no yang pertama. Jadi hadis basmalah kullu amrin zibalin la yabdi'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim, ini dipertanggungkan atas yang pertama, yaitu ibtida hakiki. Wa khabarul hamdalati, dan khabaru di atas pada khabaru, maka dipertanggungkan akan hadis hamdalah. Kullu amrin juga dimulai dengan hamdalah alasani, atas yang kedua. Jadi kedua-dua hadis tersebut itu sahih, dan kedua-dua hadis tersebut itu boleh diamalkan. Cuma perbedaannya antara ibtida idhafi dengan ibtida hakiki. Wa innama lam yu'kas lil kitabi wal ijma'i, dan hanya saja tidak disebutkan, tidak diakaskan orang. Wa illam yu'kas, dan hanya saja tidak disebalikkan orang. Tidak disebalikkan orang akan dianya al-mazkur yang disebutkan, yaitu kedua hadis tersebut. Kalau hadis yang pertama dimulai dengan bismillah, hadis yang kedua setiap pekerjaan dimulai dengan alhamdulillah. Lil kitabi, bagi kitab, wal ijma'i, dan bagi ijma'. Nyoh hanapat apa le? Artinya ijma', artinya minal ulama, daripada ulama. Jadi watidakalan le kita nyoh pada awal surat Fatihah dan Al-Quran nyoh gumlai ge ibtida, yaitu dengan bismillah, dan yang merupakan ibtida hakiki. Jadi kadang-kadang nasyid yang tidak mengawali dengan bismillah langsung kepada alhamdulillah, atau ada yang mengatakan bahwa alhamdulillah itu yaitu permulaan sesuai dengan hadis sani yang kedua, berarti tidak salah juga bahwa alhamdulillah itu adalah idafa atau ibtida idhafi.